Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 8 akan membuat video podcast dengan tema korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast pada hari ini bersama aku Iza sebagai host. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, ditemani oleh bintang tamu kita yaitu halo guys, aku Junita Widostri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih, gimana kabarnya Mbak Iza? Alhamdulillah baik juga. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Buat kalian sebagai warga Indonesia pasti nggak asing nih untuk topik yang akan kita bahas. Wah, apa nih? Jadi penasaran. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu korupsi. Wah, menarik nih. Oke, Yud, aku mau nanya, definisi korupsi menurut kamu itu apa sih? Menurut aku, definisi dari korupsi itu sendiri adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan. Oke. Padahal kan udah ada undang-undang yang mengatur tentang ini nggak sih? Ya, betul sekali. Jadi itu masuk dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana UU ini mengatur tentang tindak korupsi termasuk suap, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai bentuk korupsi lainnya. Tapi sangat disayangkan ya, hukum bagi para koruptor menurut aku masih lemah di Indonesia. That's the point, karena uang yang berbicara, bahkan tindak korupsi itu nggak hanya dalam lingkungan perpolitikan loh, bahkan di lingkungan pendidikan juga banyak kan? Kalau itu mah bukan rahasia umum lagi ya? Iya, kayak misal tentang penyalahgunaan dana bantuan dan pemalsuan data saat pendaftaran KIPK. Ngomong-ngomong tentang KIPK, KIPK itu apa sih? Jadi, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia yang ditunjukkan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Tapi dengar-dengar tidak sedikit yang salah sasaran ya. Itu penyebabnya apa sih? Ya, seperti yang aku bilang di awal tadi. Dikarenakan ada beberapa oknum yang memalsukan data saat mendaftar KIPK dan juga adanya kecurangan-kecurangan lainnya saat tahap seleksi sedang dilakukan. Terus juga kan banyak desas-desus yang mengatakan kalau anak KIPK gaya hidupnya lebih hedon daripada anak non-KIPK. Apa tanggapan kamu mengenai isu tersebut? Oke, jadi itu termasuk ke dalam penyalahgunaan dana KIPK yang mestinya dipergunakan untuk menunjang perkuliahan, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya kayak beli HP. Terus padahal HP lama tuh masih layak. Ya itu kan hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Bener-bener. Jadi harus digarisbawahi ya guys, bahwa tidak semua anak KIPK itu seperti itu. Nah, jadi kita jangan asal beranggapan bahwa semua anak KIPK itu seperti itu, hanya beberapa oknum aja. Nah, setuju. Oke, terus apakah ada solusi untuk mencegah terjadinya salah sasaran penerima KIPK? Menurut aku itu ada dua hal yang paling penting, yaitu satu, membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada penerimaan yang tidak layak. Terus yang kedua, membentuk tim pengawas independen yang bertugas mengawasi proses seleksi dan pelaksanaan program. Oke, selanjutnya masih seputar korupsi di lingkungan perguruan tinggi, yaitu dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru dan korupsi yang dilakukan oleh rektor di salah satu universitas negeri. Kedua kasus ini sangat memprihatinkan dan tentu saja merusak kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pendidikan. Nah, bagaimana pandangan kamu tentang hal ini? Ini memang isu yang sangat serius sih. Dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru menunjukkan adanya pelanggaran etika yang sangat mendasar. Pendidikan seharusnya menjadi sarana yang adil dan terbuka bagi semua orang, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kemampuan finansial atau jaringan yang sering kita sebut sebagai orang dalam. Benar sekali. Bagaimana dengan kasus korupsi yang melibatkan rektor universitas negeri? Ini tentu saja memperparah situasi. Menurut aku, korupsi di tingkat rektorat adalah masalah yang sangat serius karena rektor adalah figur yang seharusnya menjadi panutan bagi seluruh civitas akademik. Korupsi di tingkat ini tidak hanya merusak kredibilitas universitas, tetapi juga menciptakan budaya yang tidak sehat dalam organisasi. Yap, setuju banget. Dalam kedua kasus ini, menurut kamu sendiri, apa yang menjadi akar masalahnya? Menurut aku, I think akar permasalahannya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak universitas yang belum memiliki sistem yang kuat untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Selain itu, budaya asal bapak senang masih kental, di mana orang cenderung mengabaikan pelanggaran karena takut terhadap kekuasaan atau ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu, kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, untuk masalah suap dalam penerimaan mahasiswa baru, kita perlu memperkuat sistem seleksi dengan teknologi yang lebih transparansi dan sulit untuk dimanipulasi. Misalnya, menggunakan sistem seleksi berbasis komputer yang diawasi oleh pihak ketiga yang independen. Ide yang bagus. Lalu, bagaimana dengan korupsi di tingkat rektor? Untuk mengatasi korupsi di tingkat rektor, kita perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, penting untuk membangun budaya integritas dan etika di lingkungan universitas. Ya, sistem pengawasan dan budaya integritas memang sangat penting. Bagaimana kita bisa membangun budaya ini? Ini bisa dimulai dari pemimpin tertinggi. Rektor dan pimpinan lainnya harus bisa memberikan contoh yang baik. Pendidikan tentang integritas dan etika harus dimasukkan dalam kurikulum, serta diberikan pelatihan rutin kepada staf dan mahasiswa. Langkah-langkah yang bagus. Tadi kita sempat menyinggung tentang organisasi. Nah, baru-baru ini beredar kabar tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketua organisasi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Bagaimana pendapat kamu tentang kasus ini? Ya, kasus seperti ini memang sangat disayangkan. Korupsi di lingkungan akademik bisa berdampak buruk pada reputasi institusi dan merusak kepercayaan mahasiswa serta masyarakat. Dugaan seperti ini harus ditangani dengan serius dan transparan. Benar sekali, Yunita. Apa saja indikasi yang bisa kita amati terkait dugaan korupsi ini? Biasanya, indikasi korupsi bisa terlihat dari ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kegiatan yang dilakukan. Adanya transaksi yang mencurigakan, atau bahkan adanya laporan dari anggota organisasi yang merasa ada yang tidak beres. I think transparansi sangat penting sih di sini. Lalu bagaimana cara perguruan tinggi sebaiknya menangani kasus seperti ini? Pertama, perguruan tinggi harus segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan tersebut, di mana tim ini nantinya harus bekerja dengan transparan dan profesional. Kedua, penting untuk melibatkan pihak eksternal seperti penegak hukum jika memang diperlukan. Ketiga, perguruan tinggi harus memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman bagi mahasiswa atau staf yang ingin melapor tanpa takut akan ada konsekuensi negatif. Oh ya, kita dari tadi ngomongin kasus-kasus berat, padahal kita sebagai mahasiswa, terutama anak kos nih, terkadang tanpa kita sadari kita juga melakukan tindak korupsi loh. Hah? Kok bisa? Ya, semisal jatah uang bulanan habis sebelum tanggal pengiriman. Lalu bilang ke orang tua, Pak, Bu, TF lagi ya, nanti buat beli buku. Padahal mah nggak disuruh beli buku. Itu termasuk korupsi loh guys, jangan coba-coba. Ayo, siapa yang gitu? Yunita, kira-kira ada tips nggak nih buat ngatur uang bulanan? Nah, aku ada tips nih buat kalian. Jadi yang pertama, kalian itu harus buat anggaran untuk transportasi.
kos, biaya makan, dan yang paling penting itu adalah tabungan. Jadi semisal biaya 1 bulan kita itu 1.500.000. Nah, kalian bisa sisihin 200 untuk tabungan. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh uang mendesak, kita bisa menggunakan uang tabungan itu untuk keperluan kita. Apa tips dari kamu untuk menghemat uang makan? Kalau dari aku sih lebih hemat kalau masak sendiri ya. Atau kalau enggak masak nasi sendiri, terus lauknya beli di warteg-warteg, pasti banyak tuh yang murah, apalagi di Solo. Terakhir, ada tips tambahan lain yang ingin kamu bagikan? Satu tips penting adalah selalu mencatat pengeluaran setiap harinya. Dengan begitu, kita bisa tahu kemana uang kita pergi dan bisa menyesuaikan anggaran jika diperlukan. Dan jangan lupa untuk selalu berbelanja dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke Yogita, terima kasih telah berbagi tipsnya. Wah, sangat bermanfaat sekali. Sama-sama, semoga tips yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak kos di luar sana. Oke, mungkin sampai sini dulu video podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Yunita yang telah memberikan waktu dan pengetahuan untuk kita pada hari ini. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.